Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita akan membahas kali ini materi untuk minggu ke-6 yaitu metodologi pengembangan sistem informasi. Ya, jadi di sini ini biasanya metodologi yang digunakan untuk membuat sistem informasi atau bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem informasi. Oke, kita mulai dari metodologi dulu. Metodologi di sini adalah kesatuan metode-metode, prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni atau disiplin yang lainnya. Metode adalah suatu cara, teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Jadi itu dari metodologinya. Jadi ada suatu cara, ada prosedur, ada konsep ya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu untuk metodologi sistem informasi, ini adalah suatu pengembangan sistem. Kita itu membutuhkan suatu metodologi pengembangan. Ya, metodologi pengembangan sistem ini adalah sama juga, dia ada metode, ada prosedur, ada konsep, dan ada aturan yang digunakan untuk mengembangkan satu sistem informasi. Bagaimana kita menilai keberhasilan pengembangan sistem? Yang pertama, kita lihat dari sistem tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi dia sudah sesuai dengan perencanaan ya, mulai dari segi biaya, effort, dan bagaimana mengembangkannya. Lalu yang kedua, proyeknya lengkap. Yang ketiga, sistem sesuai dengan keinginan user. Yang keempat, hasil dari sistemnya aman. Yang kelima, hasil mempunyai waktu operasional yang lama. Jadi tidak hanya pada saat sekali digunakan lalu sudah selesai, ya, tapi dia mempunyai waktu operasional yang lama. Bagaimana kita melihat kegagalan pengembangan sistem? Kita lihat yang pertama adalah kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Lalu kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem. Terus kurang sempurnanya evaluasi dari kualitas analisis biaya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, terus penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan. Tadi makanya perlunya arsitektur sistem informasi yang baik. Terus pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara, implementasi yang direncanakan juga dilaksanakan kurang baik. Ya, jadi kita lihat kegagalan pengembangan sistem di sini. Ya, jadi dia bagaimana tidak sesuai sistemnya, terus kebutuhan pemakainya juga tidak sesuai, terus habis itu adanya kerusakan dan kesalahan rancangan dan lain sebagainya. Ya. Lalu bagaimana caranya kita memilih metodologi yang pas untuk pengembangan sistem informasi? Yang pertama adalah kejelasan kebutuhan pengguna, yaitu perlunya penjelasan mengenai user yang akan memakai sistem. Jadi siapa saja usernya, kita juga perlu mengetahuinya. Lalu yang kedua, penguasaan terhadap teknologi. Jadi yang kita lihat di dalam sebuah pengembangan sistem informasi adalah penguasaan teknologi yang sesuai dengan yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, jadi misalnya dia yang harusnya tidak memerlukan biaya yang banyak dan waktu yang banyak juga. Lalu selanjutnya adalah tingkat kerumitan sistem yang akan dibangun. Tingkat kerumitan sistem yang akan dibangun itu yang kita lihat adalah sistem yang kompleks biasanya membutuhkan analisis dan desain yang sangat hati-hati. Jadi perlu juga kita sesuaikan dengan metode pengembangan sistem tersebut. Terus tingkat kehandalan sistem. Kehandalan sistem biasanya merupakan faktor penting dalam pengembangan sistem. Metodologi berbasis prototipe umumnya bukan pilihan yang baik karena bukan yang berhati-hati terhadap analisis dan desain. Jadi kita juga lihat kehandalan sistemnya seperti apa. Kalau sistemnya sangat handal, maka kita tidak cocok memberikan metode yang biasa-biasa saja, ya, atau metode yang cepat seperti prototipe contohnya.
Terus waktu pelaksanaan pengembangan ini juga perlu kita perhatikan karena waktu yang digunakan juga menentukan metode yang cocok yang kita gunakan untuk mengembangkan sistem ya. Nanti dilihat kalau misalnya waktunya pendek berarti kita harus mengembangkan sistem dengan yang bisa berwaktu pendek, begitu pula sebaliknya. Ada 3 klasifikasi metodologi pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada yang disebut functional decomposition methodologies atau metodologi pemecahan fungsional. Yang kedua ada data oriented methodologies, yaitu metodologi orientasi data. Yang ketiga ada prescriptive methodologies. Nanti kita akan lebih banyak menjelaskan di metode yang nomor 3. Oke, dari yang pertama dulu, dari yang fungsional. Ini fungsional ini adalah metodologi yang menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam sub-sub sistem yang lebih kecil. Jadi, di sini contohnya yang pertama adalah HIPPO, itu ada yang disebut dengan HIPPO. HIPPO ini adalah hierarchy input process output ya. Jadi dia yang diinginkan adalah ada dibagi menjadi input, proses, dan output. Terus yang kedua ada stepwise refinement atau SR atau iterative stepwise refinement. Jadi di sini kalau yang stepwise berarti dia setiap step atau langkah itu didokumentasikan. Atau iteratif ya, berarti iteratif dia sequence atau ini ya, dia selangkah atau berjalan maju ya. Terus ada information hiding juga. Information hiding ini seperti kita menyembunyikan informasi contohnya. Terus yang kedua ada data oriented methodologies. Data oriented methodologies ini sesuai dengan namanya. Berarti yang kita inginkan adalah dia lebih banyak dari sisi data. Jadi misalnya di data itu ada field name, ada type, length atau size, terus ada description. Contohnya misalnya bisa DFD, Jackson diagram ya, JSD atau JSP, lalu bisa juga IR diagram, pokoknya yang berhubungan dengan data. Jadi ada suatu data. Kalau DFD ini data flow diagram. Oke, nah ini yang akan kita banyak bahas dan memang inilah yang banyak digunakan oleh para pengembang sistem. Contohnya di sini yang prescriptive methodologies. Yang prescriptive methodologies kita akan bagi menjadi 3. Ada yang structural design atau yang terstruktur, ada yang rapid application development. Rapid ini berarti cepat ya, berarti dia developmentnya cenderung lebih cepat. Terus yang ketiga ada agile development. Oke, agile ini adalah yang terbaru dan biasanya sekarang lebih banyak orang menggunakan agile ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, dari sisi structural design. Jadi sisi structural design ini ada 3 yang termasuk di sini ya. Jadi kenapa disebut sebagai struktur. Jadi di sini merupakan suatu metode yang dilakukan secara berurutan. Jadi dia tidak akan bisa kembali atau dia paling tidak harus berurut dari urutan pertama, 2, 3 dan seterusnya sampai akhir. Nah, contohnya di sini ada 3. Mungkin ada yang lain juga, tapi Ibu berikan 3 saja. Di sini ada SDLC atau Software Development Life Cycle, terus ada Waterfall, ini yang sering sekali digunakan, dan ada Parallel Development. Jadi tujuannya untuk menjelaskan metode pengembangan sistem ini adalah supaya kalian juga tidak terpaku atau tidak pada saat nanti menggunakan atau mengerjakan PKL atau yang lainnya, kalian tidak berpaku hanya pada model waterfall. Jadi waterfall inilah yang paling banyak dipakai oleh para pengembang sistem. Padahal belum tentu waterfall ini cocok untuk pengembangan sistem informasi mereka. Oke, kita lihat dari SDLC dulu atau Software Development Life Cycle. Ini adalah
metode yang dilakukan secara linear atau dia adalah sequential dan linear. Maksudnya adalah dia berjalan lurus dan terurut ya. Jadi dia nggak boleh melompati satu fase yang ada. Jadi misalnya tahapannya, ini tahapannya ya. Jadi dari balet yang pertama sampai balet yang terakhir di sini adalah dia tidak boleh saling melangkahi. Jadi ini harus terurut. Yang pertama adalah melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Ya, dia datang. Lalu kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan, melihat ya. Dia datang dan melihat SI yang sedang berjalan di sana. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Jadi siapa saja yang memakai sistem informasi, mereka data, terus memilih solusi ya apa yang paling baik, lalu menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang kira-kira pas, lalu merancang sistem informasi baru setelah melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Setelah itu mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi yang baru tadi. Setelah itu memelihara dan melakukan perbaikan peningkatan sistem informasi baru. Jadi di dalam SDLC ini tidak boleh melangkahi satupun langkah yang ada di sini atau tahapannya. Jadi SDLC ini juga disebut sebagai audit ya atau A analisis, D design ya, I implementasi dan T testing. Jadi itulah urutan dari SDLC. Kelebihan yang dipunyai oleh SDLC, dia mudah diaplikasikan ya karena dia sudah sesuai. Di sini dia juga bilang bahwa mempunyai template, ada metode analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Ya, jadi inilah yang harus dilakukan di dalam SDLC. Kekurangannya, jarang sekali proyek real mengikuti aliran tersebut karena kadang-kadang ada yang habis analisis harus dia langsung implementasi, tidak melewati proses desain dan seterusnya ya. Jadi itulah yang perlu diberikan ya. Jadi itulah yang perlu diperhatikan kekurangan dari SDLC ini. Lalu yang kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Ya, karena tadi mungkin analisisnya bisa saja dilakukan tidak secara mendalam, maka kebutuhan dari customer ada yang terlewat. Lalu pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir, sampai proyek dilalui semuanya. Jadi kalau misalnya dia menunggu implementasi atau sampai testing, ya maka tidak bisa ini ya. Misalnya dari awal harus sisi analisis dulu, desain dulu, implementasi, testing, baru bisa melihat hasilnya ya. Lalu pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas yang memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien ya. Jadi dari sisi SDLC ini memang misalnya ada 4 tim yang dibagi ya, tim analisis, tim desain, tim implementasi dan tim testing. Nah, tim desain tidak akan bisa berjalan tanpa adanya tim analisis selesai. Tim implementasi tidak akan bisa berjalan kalau tim desain belum selesai, ya, dan seterusnya. Jadi itu kekurangan-kekurangan dari SDLC. Ini kira-kira gambar dari SDLC. Dari SDLC ini dia tapi tidak tidak boleh ada satupun fase yang terlewati atau tahapan yang terlewati. Lalu yang kedua ada waterfall model. Waterfall model ini yang paling sering digunakan ya. Ini disebut juga dia sama sequential linear ya. Banyak yang salah pengertian tentang waterfall ini. Jadi waterfall ini dipikirnya adalah
suatu metode yang bisa kembali ke fase sebelumnya. Padahal dia juga tidak bisa kembali ke fase sebelumnya. Karena sesuai dengan namanya adalah waterfall, di mana waterfall yang kalian tahu adalah air terjun. Nah, air terjun itu kan dia hanya ke bawah saja ya, tidak bisa naik lagi ke atas airnya. Nah, karena itu banyak yang salah kaprah tentang metode waterfall. Jadi di sini metode pengembangan sistem ini yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential, ya sama, dia juga terurut atau terstruktur, ada sama analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Jadi yang dilakukan mirip dengan SDLC, ini tahap metode waterfall, ada analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, dan pendukung, serta pemeliharaan. Kelebihan, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Ya, terus yang kedua, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum langkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Ya, jadi ini mirip banget sama SDLC tadi. Kekurangannya diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Ya, terus kesalahan kecil akan menjadi besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Ya, jadi kalau misalnya nanti tahunya pada saat tahap implementasi, dia akan bisa saja menyebabkan masalah yang besar. Terus pelanggan sulit juga menyatakan kebutuhan secara eksplisit karena ketidakpastian dari awal pengembangan. Oke, sebenarnya waterfall ya kita agak ini ya, maksudnya kalau dari gambar yang kalian lihat, inilah yang dilakukan di dalam metode waterfall, ya. Kenapa disebut waterfall? Karena dia akan terus menurun dari sistem engineering, analisis, desain, code, testing, dan maintenance ya. Jadi dia waterfall turun gitu ya. Dia turun dan lihatlah di sini ternyata tidak ada fase untuk bisa kembali ya, atau gini deh. Kalau misalnya di dalam waterfall ya, apabila yang diinginkan adalah dari sisi misalnya sekarang sedang berada di tahap analisis. Analisis masih bisa kembali ke sistem engineering ya, tapi tidak bisa kembali misalnya dari sisi desain, misalnya desain bisa kembali ke analisis ya, tapi tidak bisa terlalu jauh ke sistem engineering ya. Jadi itu juga yang merupakan waterfall model ya. Jadi ini gambar dari waterfall model. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan parallel development. Jadi parallel development ini adalah metodologi pembangunan paralel seperti pengembangan waterfall, tetapi dapat mengerjakan hal lainnya secara bersamaan setelah desain. Elemen utama pengembangan paralel adalah perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan sistem yang Anda selesaikan. Jadi di parallel development ini sesuai dengan namanya, dia sama mirip dengan waterfall tapi terbagi oleh beberapa tim gitu ya. Jadi ini misalnya ini yang SDLC, ini yang waterfall ya. Jadi di waterfall ini kalau kita sebut sebagai parallel development, dia misalnya akan membagi-bagi di dalam satu di dalam satu sistem. Misalnya di sini planning, analisis, desain ya. Misalnya desainnya banyak banget akan diparalelkan. Maksudnya adalah dikerjakan oleh dua tim misalnya. Ya berarti paralel ini membutuhkan tim yang banyak ya. Setelah itu desain misalnya dibagi lagi, implementasinya juga dibagi ya. Sampai nanti akhirnya adalah dia bisa melakukan testing atau implementation yang
final, baru bisa menghasilkan sistem yang sudah ada. Ya, jadi inilah parallel development. Jadi parallel development ini mirip dengan metode waterfall, tapi dia digunakan atau ada beberapa bagian yang bisa dikerjakan oleh beberapa tim sekaligus, sehingga mungkin waktunya akan lebih sedikit yang digunakan. Oke, kita lanjut. Itu tadi yang dari sisi structure ya. Terus yang sekarang yang kedua ada dari sisi rapid application development. Nah, dari rapid ini merupakan dia melakukan beberapa penyesuaian terhadap SDLC pada beberapa bagian sehingga lebih cepat sampai ke tangan pengguna. Jadi beberapa kategori RAD ini ya, singkatannya adalah RAD, Rapid Application Development. Ada yang disebut pace development, terus ada yang prototyping, ada yang throwaway, dan ada yang spiral model. Ya, kita lihat seperti apa. Pace development ini juga disebut dengan RAD ya. Jadi RAD ini penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus pengembangan dalam waktu singkat. Dia memberikan waktu atau diberikan waktu sekitar 60-90 hari dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jadi ada tahapan-tahapan model RAD. Yang pertama ada business modeling, terus ada testing and turnover, terus ada application generation, ada proses modeling dan data modeling. Ini mirip-mirip sebenarnya dengan yang ada di SDLC, cuma namanya aja yang sedikit dibedakan. Jadi di RAD ini, business modeling ini adalah analisis ya, testing and turnover ya. Jadi dia tidak melakukan testing di akhir, dia melakukan testing di awal dulu ya, testing dan turnover. Terus application generation ya, jadi generate aplikasi tadi, baru melakukan proses modeling dan data modeling ya. Jadi inilah yang dilakukan di dalam RAD. Lalu kelebihannya, RAD ini mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object ya, tetapi mempunyai kemampuannya. Jadi dia bisa menggunakan kembali. Jadi tidak melulu dia harus lurus gitu ya, enggak. Jadi dia boleh kembali ke fase sebelumnya. Terus setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Ya, jadi setiap fungsinya ada waktu dan yang bisa dilakukan. Kekurangannya, dia tidak cocok untuk proyek skala besar karena tadi dia hanya digunakan atau dia hanya memberikan waktu sekitar 60-90 hari. Proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tadi tidak dipenuhi. Sistem yang tidak dimodularisasi tidak cocok untuk model ini ya. Jadi sistem yang tidak ada modul-modulnya tidak cocok untuk model ini. Risiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini ya. Jadi itu dia dari pace development. Mirip dengan paralel tadi ya, tapi dia memang boleh apapun yang dia pilih ininya, langkahnya ya. Planning, analisis, terus analisis, kesana sini ya. Ini juga bisa dilihat bahwa di pace development atau RAD ini dia menggunakan beberapa tim yang dipakai untuk bisa mendevelop sebuah sistem atau membangun sebuah sistem ya. Jadi mungkin nanti ada modul-modulnya, ada modul sistem versi 1, versi 2 dan versi 3. Nanti digabungkan jadi satu menjadi sistem yang terintegrasi. Jadi inilah RAD. Oke. Selanjutnya ada prototyping. Nah, ini yang paling populer ya yang ada di sini.
Jadi yang digunakan adalah prototyping. Ini adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Ya, analis. Prototipe juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. Jadi ada tahapan model prototyping. Yang pertama adalah kebutuhan pengumpulan kebutuhan pengguna pastinya. Terus yang kedua membangun prototipe menggunakan sistem, mengkodekan sistem, menguji sistem, dan evaluasi prototipe. Jadi prototyping di sini kenapa menjadi metode yang begitu populer? Karena ini adalah dia bisa digunakan paling cepat. Jadi prototyping misalnya, yang pertama yang kita lakukan adalah ke pengguna, tanya yang diinginkan oleh pengguna, bagaimana sistem yang mereka inginkan, kita langsung membuatkan prototype. Prototipenya di sini bisa kita buat misalnya dengan berupa orek-orekan atau mungkin sudah jadi yang ada di komputer. Nah, setelah itu kita konsultasikan lagi ke pengguna ya. Kalau pengguna setuju, maka berhenti iterasi itu kita segera melakukan ya, kita segera melakukan atau membuat sistem. Sedangkan kalau misalnya masih belum oke di pengguna, kita akan memperbaiki lagi, memberikan lagi ke pengguna. Kalau sudah oke ya berarti kerjakan, kalau belum perbaiki lagi, kasih ke pengguna lagi, perbaiki lagi, kasih ke pengguna lagi sampai pengguna tersebut oke, baru kita bisa mengerjakan sistemnya ya. Jadi itulah metode prototyping. Kelebihannya jadi mereka atau di dalam metode ini dia melibatkan user dalam analisis dan desain. Ya, jadi tadi ya sudah Ibu jelaskan bahwa user ikut di dalam metode ini punya kemampuan menangkap requirement secara konkret karena betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan user. Terus yang ketiga digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangan, proses analisis dan perancangan kadang terlalu singkat karena kita cepat gitu ya. Terus mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Jadi hanya melihat atau hanya melakukan yang dibutuhkan oleh customer saja. Jadi kita tidak melihat adanya pemecahan masalah yang lain. Lalu biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, yaitu ya. Terus prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah dan cepat selesai. Kadang-kadang juga membutuhkan waktu yang lama. Lalu di sini nih gambarnya ya, prototype. Jadi dia akan terus berulang di sini analisis, design, implementation, planning. Nah, di situ dia akan terus apabila ini selesai baru bisa dikerjakan yang lain. Lalu kemudian selanjutnya metode RAD yang lain ada throwaway prototyping. Ini hampir sama dengan metodologi prototyping. Perbedaannya bahwa pada metodologi ini analisis dilakukan lebih mendalam lagi rinci. Jadi kalau kalian misalnya ingin melakukan atau menggunakan metode prototype tapi ingin melakukan analisis yang lebih dalam seperti SDLC, bisa menggabungkan dengan metode ini atau kita sebut ya throwaway prototyping. Ya, jadi mirip juga. Terus yang selanjutnya ada spiral model. Nah, di spiral model ini adalah awalnya digunakan oleh Bohm. Ini model perangkat lunak yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sequential linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Jadi tahapan model spiral di sini ada komunikasi pelanggan, ada perencanaan, analisis resiko, perekayasaan, konstruksi dan peluncuran, lalu evaluasi pelanggan. Kita lihat di kelebihannya ya. Jadi spiral model ini dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer ya. Jadi disesuaikan sesuai dengan
kapan dia akan hidup komputernya. Lalu lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Cocok dia ya, berarti yang proyek-proyek besar cocok menggunakan spiral model. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Terus menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko, ya. Tetap mengikuti langkah dan dalam siklus hidup klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja yang iteratif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangannya sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol, ya. Memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal, ya. Jadi supaya bisa ditemukan dan diatur, terus butuh waktu lama karena ini melihat bagaimana pengerjaan sistemnya. Di spiral model kira-kira seperti ini ya yang dilakukan, ya. Jadi dia mulai dari prototype, ya. Jadi dia akan membagi menjadi beberapa kuadran di sini ya. Mungkin ini yang lebih jelas gambarnya. Jadi ada planning, risk analysis, engineering, construction, and release, serta sistem evaluation. Jadi liaison ini mungkin sama seperti halu-halunya dulu ya, digambarkan secara, jadi di dalam fase-fase ini ya, fase-fase ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi misalnya sistem di yang warnanya ini ya, jadi hijau di sini, hijau tua mungkin dulu ya, ada konsep development yang dilakukan, sistem development, sistem enhancement, dan maintenance. Kalau sudah selesai untuk versi atau fase liaison, dilakukanlah evaluasi, ya. Jadi kontrolnya ada di sini. Satu, setelah itu baru bisa melakukan planning, ya. Planningnya apa saja? Dimulai lagi dari konsep, dari development, enhancement, dan maintenance. Evaluasi lagi dari sisi planning, ya. Kalau udah oke, baru ke selanjutnya yaitu risk analysis sampai ke sistem evaluation, ya. Jadi bisa jadi sebenarnya satu-satu juga bisa ya, tergantung dari kebutuhan sistemnya. Oke, ini dari sisi spiral model ya. Terus dari sisi selanjutnya ya, tadi yang RAD udah semua, yang rapid atau yang cepat ya, metode pengembangan yang cepat. Ada contohnya tadi ya. Nah, yang ini adalah agile development, ini yang memang sedang berkembang dan sangat terkenal di masyarakat beberapa tahun belakangan. Ya, jadi pada dekade 90-an ini diperkenalkan metodologi baru yang dikenal dengan nama Agile Methods. Ini sangat revolusioner, kalau tadi evolusioner, kalau ini revolusioner jika dibandingkan dengan metode sebelumnya. Agile Method dikembangkan karena pada metodologi tradisional terdapat banyak hal yang membuat proses pengembangan tidak dapat berhasil dengan baik sesuai dengan tuntutan user. Saat ini metodologi sudah cukup banyak berkembang. Jadi Agile diantaranya itu ada Agile ini kan kalau diartikan adalah dia ketangkasan, kelincahan ya. Jadi development yang memang lincah dan tangkas. Jadi ada beberapa development yang di bawah Agile. Ini ada Extreme ya, Extreme Programming, ada Scrum metodologi, ada Crystal Family, ada DSDM ya, Dynamic System Development Method, terus ada Adaptive Software Development, dan ada Feature Driven Development. Jadi di sini hanya akan dijelaskan beberapa saja ya, tidak semuanya. Ada yang kita sebut sebagai Agile ya, Agile Alliance ini menerapkan atau mendefinisikan 12 prinsip untuk mencapai proses yang termasuk dalam agility atau ketangkasan tadi.
Yang pertama, prioritas tertinggi adalah memuaskan pelanggan. Jadi melalui penyerahan awal dan perangkat lunak yang bernilai, terus menerima perubahan atau requirement, ya, meskipun perubahan tersebut di akhir, ya, karena tadi yang diinginkan adalah kepuasan pelanggan. Jadi biar pelanggan minta perbaikan di akhir, maka dia akan tetap melakukan developernya. Terus yang ketiga, memberikan perangkat lunak yang sedang dikerjakan dengan sering beberapa minggu atau bulan dengan pilihan waktu yang paling singkat. Jadi di dalam perangkat lunak melakukan agile development, dia akan menyetor seminggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung dari perjanjian. Terus pihak bisnis dan pengembangan harus bekerja sama setiap hari selama pengembangan berjalan. Ya, setiap hari dia harus dia harus bekerja sama, bangun proyek dengan individu-individu yang bermotivasi tinggi. Ya, jadi di sini orang-orang yang bekerja di bawah agile development itu adalah orang-orang yang bermotivasi tinggi atau mereka kuat akan tekanan, ya, karena mereka akan mengerjakan dengan waktu yang cepat dan selalu memuaskan customer. Terus metode yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi adalah dengan komunikasi langsung face to face. Jadi mereka sering melakukan meeting di sini, ya, rapat. Perangkat lunak yang dikerjakan merupakan pengukur utama kemajuan. Ya, jadi dilihat seberapa banyak kemajuan dari apa yang sudah dikerjakan. Proses agile memberikan proses pengembangan yang bisa ditopang. Sponsor pengembangan dan user harus bisa menjaga konstan langkah yang tidak pasti. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pasti, sebisa mungkin dihindari. Perhatian yang harus terus-menerus terhadap rancangan dan teknik yang baik meningkatkan agility. Kesederhanaan seni untuk meminimalkan jumlah pekerjaan adalah penting. Arsitektur requirement dan rancangan terbaik muncul dari tim yang bisa mengatur sendiri. Pada interval reguler tertentu, tim merefleksikan bagaimana menjadi lebih efektif, kemudian menyesuaikannya, ya. Ini dia dari sisi agile development, bagaimana mereka mengatakan sebuah aplikasi adalah agile atau tangkas atau lincah. Oke, kelebihannya, jadi dia adalah meningkatkan kepuasan kepada klien tadi, ya. Terus dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Pembangunan sistem juga bisa lebih cepat, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif kecil karena seringnya tadi komunikasi. Terus kekurangan, developer dia harus siap melakukan perubahan kapanpun. Terus agile tidak dapat berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang, ya. Tidak cocok dalam skala tim yang besar, ya. Jadi timnya yang diinginkan adalah orang-orang terpilih tapi dengan tim yang tidak terlalu besar, ya. Terus perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan karena tiba-tiba mungkin bisa saja ada perubahan atau tambahan di tengah atau di akhir development. Oke, ini gambar dari agile metodologi. Jadi kita bisa lihat di sini agile ini dia yang pertama adalah evaluation of process and current structure of the company, ya. Jadi kira-kira mengevaluasi apa saja yang ada di company-nya. Terus suggest for improvement, ya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan. Yang ketiga, application design together with the client, ya. Jadi ini di sini mirip dengan fase prototype. Yang keempat, application construction and implementation, ya, mengerjakan semuanya ada di fase 4. Yang kelima, evaluation and monitoring, ya. Jadi di Agile mirip dengan SDLC juga, waterfall juga, prototype juga, tapi mereka mengerjakannya dengan secara lebih cepat dan lebih fokus gitu, ya. Jadi itulah kelebihan dari Agile Development. Oke, lalu selanjutnya yang dijelaskan adalah ada yang Extreme
Programming. Jadi cuma dua yang dijelaskan, ada Agile dan Extreme. Oh, satu lagi ada Scrum. Jadi di sini kelebihan dari XP atau Extreme Programming adalah metode yang populer karena lebih santai dan non-preskriptif, tapi enggak juga ya. Dia di sini mungkin lebih namanya karena dia ekstrim, maka dia akan pengerjaannya lebih cepat. Biaya lebih murah, mampu mengotomatiskan tes. Setiap feedback ditanggapi dengan melakukan tes, unit test, atau sistem integration, dan jangan menunda karena biaya akan membengkak. Ya, jadi di dalam extreme programming itu yang dilakukan setiap dia menyelesaikan satu fase, dia akan selalu melakukan tes, baik itu apa namanya integration, sistem integration, terus ada unit testing juga ya, ada acceptance testing yang dilakukan ya. Jadi setiap fase mereka langsung melakukan testing ya, terus banyak ide baru dan berani mencobanya, berani mengerjakan kembali, dan setiap kesalahan yang ditemukan langsung diperbaiki. Ya, itulah makanya dia kenapa disebut sebagai extreme programming. Kekurangannya adalah cerita-cerita yang menunjukkan requirement kemungkinan tidak besar, sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Dia mirip dengan Agile tadi. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal, atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Lalu XP tidak memiliki dokumentasi yang formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Ini juga bisa diakali ya. Oke, kita lihat gambar dari extreme programming ini ya. Jadi di extreme programming ada kita dari bawah ya. Dari yang diinginkan adalah sistem codes kalau bisa dilakukan dalam in second, per program in minute, unit test in hour, per negotiation, stand up meeting one day, dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya extreme programming ini dikerjakan dengan cara yang cepat ya. Jadi cocok untuk pemrograman dengan maksudnya sistem informasi yang menginginkan cepat jadinya ya. Oke, yang terakhir ada Scrum. Jadi Scrum ini dia kelebihannya adalah keperluannya berubah dengan cepat, timnya berukuran lebih kecil ya. Terus pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Dokumentasinya juga dilakukan secara terus-menerus. Terus proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan ya. Jadi ini kelebihannya. Lalu kekurangan, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima, mirip ya. Terus lemah dalam perencanaan arsitektur. Oke. Ini gambar dari Scrum, sebenarnya mirip juga dengan yang lain ya. Tapi ada product backing ya di situ, lalu ada sprint planning, sprint backlog, dan ada daily scrum-nya. Scrum berarti orang-orangnya juga tidak terlalu banyak. Ada sprint review, increment ya. Jadi ada sprint retrospektif juga ya. Jadi di sini inilah yang biasa terjadi di dalam Scrum framework. Oke. Itu dulu untuk materi. Nanti diskusi akan kita lanjutkan di kelas seperti biasanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.